Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rifa Maulana. Mungkin dulu pernah beberapa kali menjabat sebagai ketua organisasi. Saya PPKN angkatan 2016, udah lulus kurang lebih 5 tahun. Di tahun 2021 tahun ini saya juga mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau dulu mungkin bisa disebut ilmu sosial politik ya, jurusan ISP dulu. Nah, kalau untuk sekarang, dulu pernah menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus kebetulan diamanahkan oleh beberapa teman-teman di Indonesia khususnya untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa nasional PPKN 2021. Itu ada di kongres kurang lebih di tahun 2018. Seharusnya sudah habis di 2020 masa jabatannya, tapi karena terkendala corona yang sebentar lagi juga kita akan mengadakan kongres kurang lebih di bulan-bulan September. Kalau berbicara Himnas PPKN khususnya adalah tentang himpunan mahasiswa nasional, yang memang kadang kita berpikir bahwa himpunan nasional itu adalah sebuah community atau sebuah tempat wadah aspirasi yang untuk mengelola semua aspirasi di mahasiswa khususnya kayak gitu. Nah, Himnas PPKN sendiri awalnya itu ada di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu di 29 Juni 2004 di Yogyakarta. Jadi berawalnya itu dari teman-teman yang satu jurusan, satu rumpun, satu pikiran membuat sebuah Himnas PPKN khususnya di Yogyakarta waktu itu. Ada beberapa kampus yang berpartisipasi khususnya UNJ dan beberapa kampus yang lain. Nah, Himnas sendiri berawal dari hal-hal yang memang kita mempunyai sebuah kesamaan yang sama, terus punya tujuan yang sama untuk memberikan pembelajaran, memberikan gerakan, memberikan aksi khususnya untuk di bidang kewarganegaraan ataupun Pancasila. Kalau misalkan ditanya apa sih Himnas PPKN, ya tempat kita berkeluh kesah, tempat kita memberikan semua aspirasi, memberikan sebuah pengalaman-pengalaman baru, mencari keluarga, mencari teman, mencari hal-hal yang memang bisa memberikan kita experience nyata gitu loh. Kita berkunjung ke kampus mana dan lain-lain, kita mengikuti kongres, kegiatan dan lain-lain. Nah, untuk keanggotaan Himnas sendiri adalah mahasiswa yang ada di kampus khususnya di jurusan PPKN, yaitu udah pasti adalah anggota Himnas PPKN kayak gitu. Tapi beda dengan kalau nanti jadi pengurus. Kalau memang pengurus nanti ada di kongres ya, kongres Himnas ataupun di rapat kerja nasional biasanya ada. Nah, nanti ketua yang milih berdinamika di sana, itu baru menjadi keanggotaan. Nah, kegiatan yang biasa kita lakukan adalah tapi sebelum itu kita beranjak dulu dari hal-hal yang memang substansial, hal-hal yang kita berikan kepada Himnas khususnya adalah sebuah pengabdian nyata terhadap Indonesia juga khususnya, memberikan pengetahuan tentang Pancasila, tentang kewarganegaraan, tentang memberikan hal-hal yang baik dan positif, pengabdian, pendidikan, pengajaran, dan hal-hal yang memang bisa memberikan dampak positif di dalamnya. Berkolaborasi dengan seluruh Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan gitu. Bermacam-macam fisik, bermacam-macam pola pikir, bermacam-macam pola argumen yang memang teman-teman punya itu disatukan dalam satu ruang lingkup atau satu keluarga, yaitu Himnas PPKN. Nah, Himnas PPKN tersendiri mengakomodir beberapa semua himpunan-himpunan khususnya PPKN, civic gitu kan, hukum biasanya ada beberapa kampus yang civic dan hukum, terus ada jurusan-jurusan yang PPKN, ada tuh jurusan yang PKN. Nah, itu banyak, kita ada di beberapa kampus dari Sabang sampai Merauke. Nah, aspirasi-aspirasi yang ada di dalamnya kita buat sebagai sebuah satu peluru untuk memberikan gambaran-gambaran yang positif di dalamnya. Nah, Himnas sendiri khususnya punya beberapa kegiatan ya.
Yang pertama memang kalau acara besarnya ada kongres dan rakernas. Itu biasanya kita adakan setiap 2 tahun sekali. Nah, kegiatan-kegiatan yang memang yang lain dilaksanakan biasanya kita adalah lomba, terus beberapa webinar kalau sekarang yang online, terus sejarah, memberikan gerakan-gerakan di jalanan, memberikan sebuah pengetahuan baru, memberikan ruang-ruang diskusi baru, bahkan sampai ke pengabdian masyarakat. Kita mengadakan hal-hal tersebut. Walaupun di tengah kondisi pandemi kayak gini, beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himnas ini mengalami kendala gitu loh. Karena yang pertama, sudah pandemi, terus kondisi kita juga jauh antara Indonesia itu kan dari ujung ke ujung itu kan perjalanannya luar biasa jauh gitu. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Himnas khususnya itu memberikan sebuah pedoman-pedoman penting gitu tentang Pancasila, pengamalannya, hal-hal yang kita dapatkan. Nah itu juga memberikan sebuah gambaran penting bahwasannya ternyata kita berhimpun itu adalah sesuatu hal yang penting. Di luar kita mendapatkan sebuah pengalaman yang baru dari pelosok Indonesia maupun dari daerah-daerah yang belum pernah kita kunjungi, plus kita dapat memberikan sebuah pengalaman ketika kita berkunjung ke sana ataupun kita melakukan diskusi dengan orang-orang yang di luar kita. Nah, hal-hal tersebut didapatkan di Himnas PPKN. Alhamdulillahnya Himnas PPKN mungkin memang belum banyak program kerja, tapi beberapa memang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti beberapa tahun di 2018-2019 itu kan banyak bencana, kita melakukan sebuah galangan dana, dan itu mungkin menghasilkan dana yang juga luar biasa di atas 40-50 juta kita untuk membantu sesama. Terus beberapa kegiatan-kegiatan tentang seminar, terus beberapa kegiatan tentang rapat koordinasi wilayah. Nah, rapat koordinasi tersebut itu tempat untuk kita berjejaring, kita memberikan pengalaman-pengalaman, memberikan pendapat, terus bertemu teman-teman, bertemu keluarga yang memang satu rumpun PPKN, yaitu kita bertemunya biasanya di rapat koordinasi wilayah atau rapat koordinasi nasional ataupun kongres gitu setiap 2 tahun sekali. Nah, hal-hal penting yang kita dapatkan di Himnas khususnya mendapatkan sebuah pengalaman bahwasanya ternyata banyak loh mahasiswa PPKN di Indonesia. Walaupun kadang kita pas masuk ke UNJ gitu kan ngerasa cocok nggak ya gue masuk PPKN, cocok nggak ya gue masuk ke belajarnya Pancasila gitu. Mahasiswanya ada nggak sih sebenarnya gitu, ataupun mahasiswanya itu banyak nggak sih? Ternyata banyak banget, lebih dari 70 kampus yang jurusannya ada PPKN-nya. Bahkan beberapa tahun ke belakang kita punya Kemenristek itu punya program yang namanya Permata, ini pertukaran mahasiswa ya istilahnya kayak gitu. Nah itu banyak jurusan-jurusan yang lain. Nah lewat wadah ini khususnya Himnas kita bisa memberikan sebuah pengalaman-pengalaman baru, sebuah wadah yang bisa mempertemukan antara satu orang dengan orang lainnya. Nah intinya Himnas PPKN memberikan wadah tersebut untuk teman-teman berbagi semua hal yang memang teman-teman punya, dari undangan lomba, dari hal-hal yang bersifat kritis, dari hal-hal yang bersifat kreatif, inovatif, dan hal-hal lainnya. Teman-teman bisa ada wadahnya yaitu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ada WhatsApp-nya juga, teman-teman bisa memberikan gambar ke sana. Misalnya teman-teman juga punya program kerja, bisa bertukar di sana, bisa sharing-sharing di sana. Nah, jadi istilahnya intinya adalah Himnas sebagai wadah buat teman-teman mahasiswa PPKN. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman mungkin masih kepo, nanti bisa lihat di Instagram di Himnas PPKN. Itu konten-konten juga ada di dalamnya, walaupun mungkin nggak banyak, tapi itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Semoga teman-teman tertarik ikut Himnas, khususnya bisa berdinamika di sana, dan mudah-mudahan teman-teman juga mengerti apa yang saya jelaskan. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.